kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang materi kami yang berjudul Rukun, Hak, dan Kewajiban Pegadaian Syariah. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi Rukun Pegadaian Syariah. Kita langsung saja ke materinya. Rukun dan syarat rahen. Rukun rahen ada 4, yaitu pemberi gadai atau rahin, penerima gadai atau murtahin, barang jaminan atau marhun, dan utang marhun bihi. Sementara rukun rahen adalah dua pihak yang berakad, akad rahen, barang jaminan, marhun, dan utang marhun bihi. Menurut Hanafiyah, rukun rahen adalah ijab dan qabul dari rahin dan murtahin. Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat berkaitan dengan rahan. Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah balik, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cukup hukum. Cukup hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau balik, serta tidak dalam paksaan. Terkait syarat sigat atau akad, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat-syarat. Misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang, misalnya akan rahen berlangsung selama tidak turun hujan. Apabila turun hujan, maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad, maka akan membuat akad tersebut rusak. Syarat yang terkait dengan utang adalah: pertama, utang adalah hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah mensyaratkan satu utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin. Utang harus mengikat kedua belah pihak. Jumlah, ukuran, dan sifat utang harus jelas di antara para pihak yang berakad. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau murtahin di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah: barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak sah. Begitu juga barang yang belum ada pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya. Objek transaksi berupa barang yang dinilai halal dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih di laut, atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan, atau burung yang ada di awing, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Selain syarat di atas, ada salah satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama, tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama. Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang berharga, jelas, dan diserah terimakan, dapat disimpan dan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Rahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka rahan tidak sah. Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah. Hak pemberi gadai yaitu ada beberapa bagian. Satu, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun hib.
Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan kehilangannya marhun. Yang ketiga, pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun B dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin jelas menyalahgunakan marhun. Kemudian kewajiban pemberi gadai antara lain yaitu: 1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun B yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahim tidak dapat melunasi marhun B kepada murtahin. Materi yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak gadai syariah. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak rahin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak dan kewajiban murtahin. Yang pertama, hak pemegang gadai. Gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun B yang sisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama marhun B belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang telah diserahkan kepada pemberi gadai. Yang kedua yaitu kewajiban pemegang gadai. Yang pertama adalah memegang gadai berkewajiban mempertanggungjawabkan atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelalaiannya. Yang kedua adalah pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Hak dan kewajiban transaksi RAN. Rahim dapat meminta penundaan lelang sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di murtahin. Rahin berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil lelang apabila selama 12 bulan, jika tidak diambil lebih dari 12 bulan, maka disepakati menjadi dana sedekah. Rahin berhak mendapatkan penggantian atas kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Rahin berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari marhum B, mutnah, dan biaya proses lelang. Membayar jasa penitipan apabila marhum B telah dilunasi, namun rahim belum mengambil marhum 10 hari setelah tanggal pelunasan. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepada murtahin, maka rahin wajib membayar kekurangan tersebut. Dan apabila rahin meninggal dunia, terdapat hak dan kewajiban terhadap murtahin apabila sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan oleh ahli waris rahim sesuai dengan ketentuan ahli waris di Indonesia.